Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah di materi selanjutnya kita belajar ya bagaimana pendokumentasian pelayanan kefarmasian dengan menggunakan metode SOAP. Nah, kali ini kita akan membahas metode lainnya yang juga digunakan di rumah sakit ya, termasuk di rumah sakit Indonesia. Ini juga sudah selain menuliskan SOAP atau selain mendokumentasikan dalam bentuk metode SOAP, ada satu metode lagi ya yang juga dapat digunakan sebagai bentuk pendokumentasian dalam pemberian pelayanan kefarmasian, khususnya asuhan kefarmasian ya. Nah, yang istilahnya adalah metode SBAR ya, atau metode SBAR. Nah, untuk metode SBAR sendiri, ini seringkali digunakan ketika pada proses layanan gitu ya. Nah, apoteker ini menemukan DRP ya, menemukan DRP yang harus segera diselesaikan gitu ya, atau di apoteker di lapangan menemukan DRP yang penanganannya harus secepat mungkin, harus segera diselesaikan, harus segera dilakukan ya. Dan tadi ya metode SBAR ini sebetulnya ini akronim dari kepanjangan S-nya situation ya, kemudian B-nya background, A-nya adalah assessment, dan R-nya recommendation ya. Ini sama untuk assessment dan untuk A dan R-nya sama seperti SOAP. Maksudnya A-nya assessment-nya sama ya, tapi kalau di SOAP istilah R ini identik dengan plan ya. Di sini R-nya adalah recommendation. Oke, jadi saya lanjutkan kembali. Jadi metode SBAR ini merupakan salah satu metode pendokumentasian oleh seorang apoteker ketika melakukan asuhan kefarmasian ya. Dimana ketika apoteker ini menemukan DRP yang harus segera diselesaikan gitu ya. Dan catatannya untuk metode SBAR ini atau SBAR ini penyampaian rekomendasi biasanya dilakukan secara lisan, dilakukan secara langsung. Meskipun nantinya tetap ada pendokumentasian atau didokumentasikan secara tertulis, ya. Tapi karena tadi kan sifatnya cito gitu, segera harus ditangani secepatnya, ditangani segera. Jadi karena apa namanya? Karena kebutuhannya harus cepat tadi, maka rekomendasi ini biasanya disampaikan secara lisan. Kalau di SOAP kan semuanya tertulis gitu ya, ditulis apoteker nulis, tenaga kesehatan lain pun menulis, misalnya di lembar CPPT. Tapi kalau untuk metode SBAR ini, penyampaian rekomendasinya ini dilakukan secara lisan. Oke, kita lanjutkan untuk lebih detailnya ya. Nah, bagaimana sih implementasi dari metode SBAR ini atau metode SBAR ini gitu ya. Nah, penyampaian tadi secara lisan ya diawali dengan menyampaikan atau menyebutkan identitas pelapor. Misalnya kita ya sebagai apoteker akan melaporkan kondisi pasien pada dokter karena misalnya kita menemukan adanya atau pasien menunjukkan gejala atau tanda yang membahayakan sehingga atau ada DRP yang membahayakan atau adanya DRP yang harus segera ditangani gitu ya. Kita perlu menyebutkan dulu identitas kita sebagai pelapor ya. Misalnya by phone itu melalui telepon, selamat pagi atau assalamualaikum itu saya apoteker Budi misalnya ingin menyampaikan atau akan melaporkan kita itu harus jelas dulu. Jadi identitas pelapor harus disampaikan. Baru selanjutnya menyebutkan situasi ya, situation S-nya dan background dari pasien yang akan kita laporkan.
Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian selanjutnya kita laporkan hasil asesmen apoteker, hasil asesmen kita terhadap pasien ya, asesmen terhadap pasien kita laporkan kita sampaikan pada dokter misalnya ya. Nah, setelah penyampaian situation dan background tadi. Jadi setelah kita menyebutkan identitas kita sampaikan situation dan background-nya, barulah kita laporkan atau sampaikan hasil assessment kita, dan terakhir ditutup dengan rekomendasi dari kita. Nah, sebar yang sudah disampaikan tadi secara lisan, tadi yang saya sampaikan, selanjutnya pasti didokumentasikan secara tertulis dalam rekam medik. Jadi, meskipun telah disampaikan secara lisan, apapun hasil asesmen dan rekomendasi kita wajib menulisnya kembali di dalam rekam medik. Yang juga nanti diberikan keterangan ya, apakah disetujui atau tidak disetujui. Nah ini. Pencatatan SBAR tadi ya di rekam medik harus selalu disertai dengan waktu penyampaian rekomendasinya ya. Kapan, tanggal berapa, jam berapa ya. Yang secara lisan tadi serta paraf persetujuan klinisi terkait. Kalau dalam hal ini dokter, klinisinya berarti harus mendapatkan persetujuan dari dokternya ya, atau dokter penanggung jawab pelayanannya atau dokter penanggung jawab pasiennya. Intinya apapun yang kita rekomendasikan, baik itu disetujui ataupun tidak disetujui, harus dituliskan di dalam rekam medik ya. Kemudian mendapatkan paraf dokter. Entah itu disetujui, kalau disetujui berarti disampaikan keterangannya disetujui ataupun tidak disetujui rekomendasi dari kita.